Legislator DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak meminta Kemendagri membatalkan putusan Gubernur DKI Jakarta terkait pergantian nama jalan. Perubahan nama jalan ditolak oleh sejumlah warga dan menjadi polemik karena dinilai membutuhkan biaya tinggi. Sebanyak 22 nama jalan di Jakarta mengalami perubahan nama sejak 23 Juni yang lalu. Nama-nama jalan diambil dari tokoh Betawi dan tokoh Jakarta. Perubahan nama jalan ini pun menjadi polemik di masyarakat. Kritik salah satunya datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak. Gilbert melihat perubahan nama jalan ini bukanlah kebutuhan masyarakat dan membuat masyarakat harus direpotkan dengan urusan administrasi. Saya kira Kemendagri harus proaktif melihat ini karena kita berharap Kemendagri kemudian membatalkan ketentuan ini karena ini akan membuat keresahan juga di masyarakat dan yang kedua menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Kritik juga dilontarkan Gilbert atas perubahan nama jalan terkait sosialisasi dan pelibatan DPRD DKI termasuk partisipasi masyarakat. Nah, penggantian 22 jalan ini kita tidak tahu tim yang sudah dibentuk dan kemudian kenapa sampai 22 jalan sebegitu dramatisnya perubahan itu. Karena ini akan berdampak, saya baca 50.000 belangko KTP dan sebagainya. Tentu juga 50.000 belangko STNK dan sebagainya. Kemudian BPKB. Ini mengandung biaya yang sangat besar sebenarnya. Secara aturan hukum, perubahan nama jalan memang menjadi wewenang atau otoritas sejumlah pihak, mulai dari kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Otoritas melekat pada di mana lokasi nama jalan yang akan diubah. Tidak hanya itu, persyaratan perubahan nama jalan juga memiliki aturan tersendiri, khususnya jika menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia, yakni minimal 5 tahun setelah meninggal dunia. Adapun peraturan dari keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 1999, kewenangan perubahan nama jalan di DKI Jakarta merupakan kewenangan dari Gubernur dibantu oleh Badan Pertimbangan. Terlepas dari aturan perubahan nama jalan, pihak yang merasakan langsung dampaknya tentunya warga yang tinggal di jalan yang mengalami perubahan nama. Mereka harus mengurus perubahan alamat KTP, kartu keluarga, SIM termasuk STNK. Hal itulah yang kemudian menjadikan perubahan nama mendapatkan penolakan dari sejumlah warga. Salah satunya protes dari sejumlah warga yang memasang spanduk berisi penolakan perubahan nama jalan budaya menjadi Jalan Entong Gendut di kawasan Condet, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Warga menolak perubahan nama jalan lantaran memberatkan warga dalam pengurusan perubahan data administrasi kependudukan. Tidak hanya itu, sejumlah warga bahkan mendatangi kantor Kelurahan Tanah Tinggi Johor Baru, Jakarta Pusat pada Jumat siang. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah perumusan penggantian nama jalan. Waktu itu Pak LMK kami pas pulang bulan Ramadan, pulang tarawih pernah ngomong nanti ada wacana pergantian nama jalan. Nah, rencananya waktu itu mungkin nanti Pak RT rencananya katanya warga nanti ada yang akan diundang untuk membahas masalah pergantian nama itu, jalan itu. Tapi sampai sekarang nggak ada sama sekali itu terlaksana sampai nama jalan itu dipasang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menegaskan perubahan nama jalan tidak akan membebani masyarakat dari sisi biaya, termasuk perubahannya dilakukan bertahap dan dapat dilakukan mengikuti masa berlaku data administrasi kependudukan. Hal yang sama juga berlaku untuk SIM dan STNK. Jadi misalnya kependudukan, ketika mengurus KTP baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru. Atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya. Tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal. Dan semua perubahan itu tidak memiliki konsekuensi biaya sama sekali. Kami dari pihak kepolisian sekali lagi tidak mewajibkan juga kepada rekan-rekan yang nanti tempat tinggalnya berganti, terus ganti STNK, bayar lagi. Tidak. Ya, kami punya data untuk pengesahan yang setiap tahun. Ya, di setiap tahun itulah nanti kita lihat ketika Gubernur DKI sudah mengganti namanya dan kebetulan yang memperpanjang pengesahan ini sudah ganti nama, baru dicatatkan. Tapi lembarannya sendiri itu tidak wajib diganti.
Merespons keluhan warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengadakan layanan jemput bola untuk administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan keliling ini ditempatkan di sejumlah lokasi jalan yang mengalami perubahan nama untuk memudahkan masyarakat jika ingin mengganti KTP dan kartu keluarga. Tim Liputan, Kompas TV.